Mari silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau konseling. Bisa diperkenalkan diri, namanya siapa? Nama saya panggil aja Siti. Jadi perkenalkan, nama saya Dira, saya sebagai konselor. Tujuannya kemari ingin melakukan konseling ya. Sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah. Saya jelaskan dulu. Jadi konseling itu adalah salah satu bentuk pertemuan antara konselor dengan konseli untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya sebagai konselor adalah fasilitator untuk konseli dalam menyelesaikan masalahnya itu dan mendapatkan kesimpulan dari masalah tersebut. Bisa diceritakan masalahnya itu seperti apa? Jadi gini, saya itu suka begadang. Ya. Terus saya juga kurang bisa manage waktu. Biasanya tuh saya tuh suka molor-molor, ya pokoknya overtime lah. Jadinya ya gitu, kayak semua pekerjaan saya jadi terbengkalai, kayak kuliah pun juga gitu. Kamu tahu penyebab hal yang terjadi karena hal tersebut, penyebabnya seperti apa? Nggak tahu. Mungkin kalau mungkin ya dulu pernah mengalami suatu kecemasan atau karena sesuatu kejadian gitu sampai akhirnya menjadi seperti ini. Enggak. Terus kemudian tadi katanya suka begadang ya. Itu dilakukan secara rutin atau hanya di waktu-waktu tertentu saja? Hampir setiap hari sih saya begadang. Hampir setiap hari. Itu dilakukan maksudnya sejak kapan? Sejak mungkin lulus SMP sampai sekarang. Kalau begadang itu yang dilakukan apa saja? Saya biasanya sih cuma main ponsel, kadang juga kalau lapar saya makan. Udah sih, saya buka sosmed. Jadi durasi selama 1 malam itu kamu hanya melakukan kayak bermain ponsel sama makan gitu aja? Terus kalau pagi sampai sore? Itu adalah jam tidur saya. Tidur selama itu? Iya. Terus kamu tinggal sama orang tua? Tanggapan orang tuanya seperti apa? Ya orang tua mana sih yang nggak sedih lihat anaknya kayak gitu. Ya jelas sedih sih. Udah beberapa kali juga sih diingetin sama orang tua. Tapi ya gimana lagi. Terus orang tua nggak ada solusi situ untuk permasalahan tersebut? Kayaknya orang tua udah angkat tangan ya. Makanya saya disuruh ke konselor. Kamu pernah nggak berpikiran untuk melakukan perubahan, nggak melakukan hal yang seperti itu lagi? Pengennya sih gitu, makanya aku datang ke sini. Jadi belum pernah melakukan? Belum. Sama sekali? Dulu pengen, cuma takut aja sih. Sekarang udah berani. Berarti ada pemikiran kan? Ya. Tapi belum dilakukan? Ya. Kamu ada teman? Teman dekat? Sering nggak kamu cerita permasalahan kamu ke teman kamu? Sering sih, maksudnya kayak nggak cerita pun mereka juga tahu aku kayak gimana. Terus tanggapan teman kamu mengenai permasalahan kamu itu bagaimana? Mereka tuh sering nasehatin aku, tapi ya gimana ya, namanya juga aku udah bandel. Ya udah. Jadi nasihat teman kamu itu nggak kamu dengarkan sama sekali? Ya dengar, cuma ya gimana ya, namanya juga manusia. Terus kamu kan saat ini kuliah kan? Itu mengganggu nggak dengan cara kamu setiap hari, daily life kamu sama kuliah kamu? Terganggu nggak? Sebenarnya sih terganggu, apalagi aku kan kuliahnya itu kan pagi ya. Ya ngantuk-ngantuknya aku sih, kadang juga sering banget aku ketiduran. Apalagi sekarang itu kan masa pandemi, harus daring. Ya udah, alamat aku cuma absen doang. Jadi berpengaruh kan ya. Terus dari pihak orang tua ya, kembali lagi ke orang tua, tidak ada penyelesaian untuk hal itu yang maksudnya yang memungkinkan di perkuliahan kamu agar tidak terjadi seperti itu? Kalau pagi kan biasanya aku habis sarapan itu kan tidur tuh.
ya udah coba bangunin berkali-kali, cuma akunya emang nggak bisa bangun karena emang udah ngantuk sih, karena kan semalam nggak tidur. Sudah pernah Kak misal malam itu mencoba untuk tidur itu sudah pernah? Udah, tapi ya nggak bisa. Maksudnya kayak aku tuh pengennya tuh aktivitasnya pas malam, apa sih, kayak produktifnya itu malam gitu loh. Tapi ya balik lagi, pengennya ya main ponsel, kalau lapar ya makan, udah gitu aja. Nggak ada kegiatan lain gitu misalnya keluar sama teman atau seperti apa gitu? Enggak sih, cuma di rumah di kamar itu menurut aku itu zona nyaman banget. Oh, gitu ya. Paling nyaman lah. Jadi setiap hari itu hanya kayak misal kalau pagi sampai sore itu tidur, terus malam hanya bermain ponsel gitu aja. Nggak pernah kayak misal bantu-bantu orang tua gitu? Oh enggak, di rumah kan udah ada mbak. Nggak pernah bantu orang tua. Terus memang keseharian kamu itu hanya seperti itu, kayak misal kamu kan juga mahasiswa gitu kan, tugas kamu itu bagaimana? Ya lewat gitu aja. Jadi kamu skip kuliah gitu? Ya gimana ya, dulu tuh aku sempat kuliah, cuma karena emang jauh kan dari orang tua. Dulu tuh kan ngekos, Ya. terus ya gitu nggak bisa bangun, terus akhirnya IPK aku itu rendah banget. Terus kan ya selain karena IPK rendah, nanti kan lulusnya jadi kayak tertunda gitu Lama kan, ya. lama juga. Terus aku juga males sih kalau udah kayak gitu. Terus aku mikirnya juga malu juga lah. Terus akhirnya sekarang aku pindah kampus gitu, tapi sekarang tetap satu rumah sama orang tua. Oh jadi seperti itu. Kan kamu pernah kuliah jauh kan ya sebelumnya, otomatis untuk biaya itu kan lebih banyak gitu kan. Pernah nggak berpikiran bahwa kasihan ke orang tua yang ngeluarin biaya sebanyak itu, sedangkan kamu itu hanya seperti ini saja, nggak ada progres sama sekali, nggak produktif, dan hanya tidur-tiduran saja seperti itu? Pernah sih, cuma gimana ya, itu udah kayak udah jadi kebiasaan aku gitu loh, kayak susah banget buat ngilangin itu tuh, susah. Ada faktor karena mungkin karena teman atau teman kuliah atau bagaimana kok bisa seperti itu? Enggak sih, rata-rata teman-temanku itu normal-normal aja, kayaknya dari akunya sendiri deh. Terus kemudian kan sekarang pindah di kampus baru. Bagaimana pertemanannya di kampus yang baru? Sebenarnya mungkin masih adaptasi ya, masih adalah beberapa yang cocok, ada yang enggak juga sih. Terus kemudian kalau masalah tugas itu bagaimana? Kamu kerjakan atau hanya ya sudah enggak kamu kerjakan gitu? Ya udah lewat aja. Kamu nggak pernah memikirkan untuk mendapatkan nilai yang bagus atau seperti apa gitu? Jadi di kampus yang sebelumnya itu aku tuh pernah kan, maksudnya kayak namanya juga maba kan, semangat. Terus aku ngerjain semua tugasku gitu. Tapi tetap aja gitu loh. Aku ngerjain sama nggak ngerjain tuh nilainya sama aja gitu. Jadi ya percuma aja aku ngerjain tugas. Kamu nggak ada penyesalan gitu, kak, lihat orang tua yang udah susah payah nyekolahin kamu sedangkan kamunya juga malah seperti ini gitu? Iya sih, kadang itu menghantui sih emang. Nggak pernah maksudnya menyesal atau tidak? Ya nyesel. Tapi nggak ada perubahan. Ya itu, tapi aku tuh ngerasa aku tuh masih belum bisa berubah gitu loh. Kalau dari kamu, pemikiran kamu sendiri gitu, ada nggak motivasi yang mungkin nantinya bisa membuat kamu berubah? Aku nggak tahu ya, menurutku kayak dimotivasi itu juga percuma aja ya. Kayak percuma lah, semuanya tuh kayak percuma gitu. Kenapa kok bilang seperti itu? Ya karena itu tadi, aku tuh udah pernah ngerjain tugas, terus tetap aja nilaiku dan ya kayak gitu, tetap aja kayak apapun yang usaha yang aku lakukan tuh kayak mengecewakan aja. Aku tetap nggak bisa berubah. Oh, jadi kamu punya pemikiran bahwa apa yang kamu lakukan, setiap apa yang kamu lakukan itu hasilnya hanya mengecewakan. Pernah nggak kayak misal nih, kamu melakukan hal yang kamu sukai, terus kamu beranggap bahwa orang di sekitar kamu itu akan merasakan keuntungan dari apa yang kamu lakukan? Sampai saat ini sih enggak ya, karena aku kan suka tuh kayak ngefoto sesuatu,
benda-benda kayak gitu atau pemandangan lah, karena aku pikir itu kan juga nggak nguntungin orang toh. Hanya sekedar hobi. Iya sih. Terus nggak ada aktivitas lain lagi yang dilakukan selain kuliah atau tidur atau begadang di malam hari? Nggak melakukan apapun. Oke. Lalu kemudian berada di usia yang saat ini, kamu pernah nggak berpikiran bahwa nanti di masa depan saya tuh nggak akan pernah seperti ini lagi? Pengennya sih gitu. Tapi sampai sekarang belum pernah dilakukan. Belum. Kalau hari libur, misalnya hari Sabtu dan Minggu, itu biasanya kamu tetap seperti itu atau melakukan hal yang lain? Mungkin kalau libur itu ya ke samping rumah, cari-cari pemandangan, ambil foto. Biasanya sih waktu sore sih kalau kayak gitu. Berarti kalau paginya tidur? Iya, karena kan malamnya nggak tidur. Kamu kan ada kewajiban ya, kalau misal yang namanya umat muslim itu sholat gitu kan, itu kamu lakukan atau ya sudah gitu? Karena di rumah ya pasti dibangunin lah sama orang tua, ya dilakukan, tapi ya habis itu ya tidur lagi. Pernah merasa nggak alasan kenapa kamu sering tidur selama itu memang karena mengantuk atau memang karena malas untuk melakukan sesuatu atau apa gimana? Hanya karena malas melakukan sesuatu? Sepertinya iya deh kayak gitu, malesan mungkin. Malas-malasan gitu. Terus kamu kan perempuan ya kan, biasanya kan kalau perempuan apalagi tinggal sama orang tua itu pasti bantu-bantu orang tua. Pernah melakukan hal itu? Dulu tuh aku pernah kayak cuci baju aku sendiri, terus tangan aku lecet, jadinya ya sampai sekarang aku nggak pernah nyuci lagi. Berarti itu dicucikan sama orang tua? Enggak, kan ada mbak. Oke. Terus Dian, kalau misal kamu ingin melakukan sesuatu, kamu lakukan nggak? Contohnya, misal kamu ingin keluar sama teman-teman kamu sudah janjian, kamu lakukan nggak? Atau kamu lebih memilih untuk ada di rumah, tidur, atau bagaimana? Mood-moodan sih kalau itu. Kalau misalnya aku lagi mood ya oke lah keluar, tapi ya gitu. Aku selalu molor-molor karena aku nggak tahu ya, aku yang lelet atau kayak gimana, tapi itu selalu aja kayak molor-molor gitu waktunya. Aku tuh lebih suka main ponsel dulu, kayak ngulur-ngulur waktu lah kayak gitu. Kalau misalnya nggak mood ya aku tolak. Terus kan itu tadi bilangnya suka mengulur-ngulur waktu ya, apalagi kalau menyangkut dengan teman kamu, terus tanggapan teman kamu mengenai kamu yang suka mengulur-ngulur waktu itu bagaimana? Ya mungkin mereka sebel sih, tapi mereka kan udah tahu aku. Maksudnya teman-teman aku juga, aku udah lama temenan sama mereka gitu. Kamu nggak merasa kalau temanmu kecewa atau bagaimana gitu? Sedikit mungkin. Hanya sedikit. Jadi selama kamu berteman dengan teman kamu hanya merasakan hanya merasa kecewa sedikit. Merasakan kecewanya teman kamu itu hanya sedikit. Iya, karena kan mereka udah kebiasaan sama sikap aku yang kayak gini. Terus nggak ada, maksudnya dari kamu pribadi nggak ada rasa minta maaf atau seperti apa ke teman kamu karena kamu terlambat? Ya minta maaf sih jelas. Hanya minta maaf saja gitu? Iya. Nggak ada hal yang lain? Memangnya aku harus ngelakuin apa? Terus kemudian ekspresi teman kamu itu sudah, kalau kamu minta maaf terus teman kamu memaafkan gitu? Aku pikir gitu sih. Kamu nggak tanya gimana perasaan teman kamu gitu, udah nunggu lama tapi ternyata kamu datangnya telat kayak gitu? Enggak, mereka juga nggak pernah enggak sih, nggak pernah. Mereka juga nggak pernah nyinggung soal itu sih. Kalau semisal ya kan, bayangkan teman kamu itu nyinggung kamu hal yang kayak gitu. Semisal temanmu bilang, kamu kok telat sih setiap hari kayak gitu, terus kamu bilang maaf kan, teman kamu itu menunjukkan ekspresi yang nggak suka dengan maaf kamu, terus yang kamu lakukan apa? Ya
ya udah diem aja. Nggak ada penyelesaian lain misalnya kayak kamu mencoba untuk menjelaskan alasan kenapa kamu terlambat gitu. Enggak Nggak ada. kan aku nggak usah lah ngapain, mereka pasti juga udah tahu aku kayak gimana gitu loh. Jadi kamu beranggapan bahwa teman kamu itu akan memaklumi kejadian setiap kali kamu terlambat. Kalau semisal teman kamu marah, Ya kita emang pernah bertengkar sih, maksudnya kan toh nanti juga kita baikan lagi. kalau semisal marah ya marah beneran marah gitu, dan kamu hanya diam aja nggak ada penyelesaian, terus yang terjadi seperti apa? Pernah nggak kayak temanmu seperti itu? Sampai saat ini sih belum pernah sih. Ya mungkin kan teman-teman aku banyak, maksudnya kayak mungkin aku bisa cerita, minta solusi ke mereka, terus kita damai lagi. Oke. Terus balik lagi ya ke orang tua kamu. Orang tua kamu itu kan ya sudah pernah memberitahu ya, menasehati, tapi kamu juga nggak pernah menghiraukan kan, nggak pernah dihiraukan nasihat orang tuamu itu. Terus kemudian kalau semisal terjadi sesuatu kayak orang tuamu harus pergi sedangkan kamu ada di rumah sendiri, kamu bersih rumah nggak? Nggak tahu gimana ya. Mungkin kalau kayak gitu orang tua udah kan ada mbak di rumah, jadi orang tua ya mungkin nitipinnya ke mbak. Kalau mbak pulang kampung ya otomatis ibu sendiri yang bersihin rumah. Selama itu jadi kamu hanya di rumah itu hanya sekedar tiduran saja, nggak melakukan apapun sejak SMP sampai kuliah semester 1 ini. Lulus SMP Ya sejak lulus SMP. ya sih, karena kalau mau aku kerjain juga ya nggak bisa, nilaiku jelek ya gimana dong. Pernah berusaha nggak untuk mendapatkan nilai yang bagus gitu? Udah tapi ya udah, aku tuh udah coba tapi ya udah tetap gitu aja, tetap nilaiku tuh nggak bisa naik, tetap Pernah bicara sama dosen yang ngasih nilai gitu? Alasannya kenapa? ya kan beliau dosen, jelas beliau itu sibuk, jadi ya udah cuma kayak dengerin aku ngomong gitu. Jadi selama ini nggak ada komunikasi sama dosen wali mungkin? Selama perkuliahan? Jadi kamu kuliah itu kadang datang ke kelas atau ya skip kuliah gitu? datang ke kelas Absen. Terus mendengarkan nggak ketika mungkin ada teman kamu yang presentasi gitu? ya dengerin. Terus misal kak dosen ngasih kamu tugas, kamu kerjakan? Kadang sih ada yang aku kerjain, kadang enggak, tergantung sih. Kalau misalnya aku bisa ngerjain ya aku kerjain, kadang ya enggak. Kalau males ya enggak aku kerjain. Terus kalau misal kamu nggak ngerjakan tugas, dosenmu itu bilangnya seperti apa? Diem aja sih. Dosennya juga kayak nggak peduli gitu. Nggak ada tindak lanjut sama sekali? Enggak. Paling ada sih beberapa dosen yang suka kayak nyindir-nyindir kalau aku telat, udah gitu doang. Kamu sering telat? Iya, hampir setiap hari aku telat. Kenapa? Ya itu tadi, karena kan aku malamnya tuh nggak tidur, jadi habis subuh itu aku tidur Bu. Terus ya udah, karena jam kuliahnya jam setengah 9, otomatis kan jam 8 aku harus bangun toh. Ya itu kan aku nggak bisa bangun tepat waktu jam 8. Bayangin berapa jam tuh aku tidur. Pernah kayak misal kan di handphone atau di apa gitu alarm dinyalakan gitu biar nggak telat? Nggak mempan deh kayaknya kalau alarm. Orang dibangunin ibu sendiri aja nggak mempan, apalagi alarm. Jadi keinginan kamu datang ke sini melakukan konseling itu seperti apa? Ya aku pengennya itu bisa berubah ke depannya buat diriku sendiri biar lebih baik lagi lah. Kamu ada niatan untuk berubah nggak? Iya sih sebenarnya, makanya aku datang ke sini cari solusi. Kalau semisal ya kamu niat terus kemudian berlanjut dan akhirnya nggak ada hasil,
Tetap akan kamu lakukan niat kamu atau ya sudah? Ya sudah. Dan kamu pasrah saja dengan keadaan seperti itu. Ya mau gimana lagi, harus gimana coba? Nah, kalau semisal kamu jauh dari orang tuamu, yang kamu lakukan apa? Ya hanya seperti itu. Nggak ada hal yang lain gitu. Karena aku tuh masih bingung, kayak aku tuh masih belum tahu passion aku itu apa gitu loh. Sudah pernah menceritakan hal itu ke teman misalnya, atau teman nanti memberi saran seperti itu? Udah sih, jadi aku tuh pengen ke tata busana kan. Terus teman aku bilang, karena dia di bidang itu sih, terus dia bilang kalau tata busana itu sulit sih katanya. Sebenarnya aku juga suka tata boga, cuma emang belum nemu gurunya aja sih juga. Jadinya ya udah. Oh ya, terus masalah kuliah yang sebelumnya sama yang sekarang itu jurusannya sama? Enggak sih, beda. Kenapa kamu milih jurusan yang berbeda? Karena di jurusan yang sekarang ini lebih dipilihin orang tua, karena orang tua kan maksudnya di bidang itu juga kan. Jadi lebih apa ya, biar orang tua bisa lebih ngontrol aja sih katanya gitu. Dan kamu mengikuti apa kemauan orang tua? Iya sih. Sedangkan kamu sendiri seperti ini. Paling enggak aku nurut lah sama orang tua. Terus kalau sudah nurut dengan orang tua, kenapa tugas-tugas kok tidak pernah dikerjakan? Aku tuh masih nggak bisa, kayak bingung gitu loh. Maksudnya kan aku misal nih ada matkul bahasa Arab, aku kan nggak pernah gitu kayak kesentuh sama bahasa Arab sama sekali. Maaf, otomatis kan aku nggak bisa gitu loh. Jadi ya udah, aku mau cari guru juga belum nemu juga gurunya. Terus ya udah, lewat aja. Pernah sharing masalah kuliah gini nggak ke orang tua? Enggak sih. Jadi nggak ada komunikasi sama sekali dengan orang tua? Ya ada, cuma ya biasa aja, maksudnya nggak sampai gitu, nggak sampai tentang kuliah juga sih. Jadi untuk sharing dengan orang tua itu cuma sekedar ya biasa aja, nggak ada kayak pembicaraan yang lebih dalam lagi tentang diri kamu sendiri gitu. Oke. Baik. Jadi di konseling itu ada yang treatment yang namanya operant conditioning. Jadi operant conditioning itu adalah pemberian hukuman dan hadiah ketika kamu tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya ketika kamu ingin bangun pagi, tapi kamu tidak bisa melakukan itu, jadi kamu akan diberikan sebuah hukuman. Tapi ketika kamu bisa bangun pagi, kamu akan diberikan hadiah. Gitu. Jadi itu sesuai dengan pilihan kamu sendiri. Kamu mau hadiah yang seperti apa dan hukuman yang seperti apa. Coba sekarang saya tanya, kalau semisal ya kan kamu ingin bisa memanajemen waktu. Kalau kamu nggak bisa memanajemen waktu, hukuman apa yang ingin kamu berikan untuk dirimu sendiri? Menurut Budira apa? Kalau menurut saya mungkin pengurangan uang saku itu kan bisa. Terus kemudian penarikan fasilitas yang kamu gunakan, misalnya handphone yang hanya kamu gunakan ketika malam hari itu. Sudah ada gambaran? Oke. Terus kemudian ketika kamu sudah bisa melakukan manajemen waktu, hadiah apa yang ingin kamu berikan ke diri kamu sendiri? Oke. Saya boleh tanya hadiah apa yang ingin kamu berikan? Contohnya? Mungkin liburan keluar kota. Jadi kamu suka liburan? Suka sih sebenarnya. Cuma ya itu tadi, aku tuh kegiles sama rasa mager itu. Kamu lakukan rutin? Enggak sih, paling kalau misalnya kayak saya ada cuti panjang, beliau ngajak ke liburan. Oke. Jadi setelah ini coba kamu mulai lagi memanajemen waktu. Harus ada niatan. Kalau kamu nggak ada niatan ya nggak, ya udah. Ya. Terus kemudian kalau kamu sudah
memanajemen waktu. Kalau kamu dalam satu hari nggak bisa, misalnya kamu tetap nggak bisa bangun pagi, ya kamu beri hukuman untuk diri kamu sendiri. Contohnya ketika orang tua kamu ngasih uang saku 10.000 dalam satu hari, kamu hanya dikasih uang 5.000 satu hari, nggak 10.000, itu hukuman untuk kamu. Jadi kalau kamu bisa memanajemen waktu dalam satu hari itu, mungkin dari pihak orang tua kamu bisa memberi kamu uang 15.000. Bisa dilaksanakan? Saya akan coba. Ada niatan berarti kan? Oke, boleh dilakukan. Jadi akan saya pantau selama seminggu ini. Nanti setelah itu, seandainya teknik ini nggak berhasil, kamu bisa datang ke saya dan melakukan konseling lagi dengan teknik yang akan lebih daripada teknik yang digunakan ini. Tapi tolong dari diri kamu itu paling nggak ada niatan untuk berubah. Kalau kamu nggak ada niatan, ya itu tadi, kamu beranggapan mungkin kamu beranggapan bahwa semua itu ya sia-sia saja gitu. Jangan sampai ada anggapan bahwa kamu itu hadir di dunia ini tuh ya itu tadi hanya sebagai pelengkap saja. Enggak, kamu itu pasti akan berguna lah untuk orang di sekitarmu kayak gitu. Jadi ya selama 1 minggu ini terapkan, boleh diterapkan teknik tersebut. Tapi kalau semisal nggak ada perubahan, boleh datang lagi, nanti kita sharingkan lagi, kita konseling lagi bagaimana agar kamu bisa memanajemen waktu gitu. Ya sudah. Apa ada yang mau ditambahkan lagi? Saya pikir udah cukup ya, sampai sini aja dulu. Nanti kalau saya butuh, saya bisa kesini lagi toh.